Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Justicia. Oke, perkenalan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum adat Aceh, yaitu berkaitan dengan perkawinan adat, kekeluargaan, warisan adat, tanah adat, dan pidana adat. Perkenalkan dari kami kelompok 1, yaitu saya Kanza Syadira dengan nomor NPM 2451152. Saya Dewi Kronosari dengan NPM 2451149. Saya Beda Rulianti 2451172. Dan Tujuan Sosabila dengan NPM 2451142. Saya Yolanda Alvarez Alifa dengan NPM 2451113. Saya Nabila Mayara dengan NPM saya 2451238. Saya Rizky Sofina dengan NPM 2451168. Oke, jangan lupa disimak ya video teman-teman. Bye-bye. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa aspek penting dalam perkawinan adat Aceh. Persiapan pernikahan. Sebelum pernikahan berlangsung, ada beberapa tahap yang perlu dilalui. Lamaran. Ini adalah tahap pertama dalam proses perkawinan adat Aceh, di mana pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk menyatakan niat baiknya. Lamaran ini biasanya dilakukan dengan membawa hantaran berupa makanan dan barang-barang simbolis. 2. Rangkaian upacara. 2. Upacara perkawinan adat Aceh ini terdiri dari beberapa tahap yang penuh dengan simbolisme. Beberapa di antaranya adalah upacara menyepakati pernikahan, akad nikah. Dalam tradisi Aceh, akad nikah biasanya dilakukan dengan saksi dan dihadiri oleh keluarga besar. Di dalam acara ini, wali perempuan menyerahkan putrinya kepada calon suami dan calon suami menyatakan janji serta dalam bentuk ijab kabul. Biasanya akad nikah ini dilakukan di masjid. 3. Hantaran atau seserahan dalam perkawinan adat Aceh memiliki makna simbolis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi pernikahan. Hantaran yang dibawa oleh pihak laki-laki biasanya terdiri dari barang-barang seperti pakaian, makanan, dan uang. 4. Pakaian pengantin. Pakaian pengantin Aceh biasanya sangat khas dan indah. Pengantin wanita mengenakan kebaya dan kain sarung yang dihiasi dengan kain emas atau perak. Selain itu, pengantin wanita juga mengenakan perhiasan tradisional Aceh seperti kalung dan gelang dan ikat kepala. Selanjutnya, nomor 5, doa dan adat istiadat. Dalam setiap prosesi pernikahan dan adat Aceh, doa-doa dipanjatkan agar pernikahan tersebut diberkahi dan dilimpahi kebahagiaan serta berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain doa-doa, pula adat istiadat yang diikuti selama prosesi, seperti adat yang berkaitan dengan saling menghormati antara keluarga dan mengadakan perayaan dan dengan makan bersama. 6. Peran keluarga dan masyarakat dalam perkawinan adat Aceh. Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting. Keluarga besar tidak hanya sebagai penyelenggaraan, tetapi juga sebagai penjamin agar tradisi dan nilai-nilai adat tetap dilestarikan. Masyarakat sekitar juga sering melibatkan dalam prosesi pernikahan dengan mengarai pengantin menuju rumah pengantin perempuan atau dengan memberikan doa. 7. Perkawinan adat Aceh bukan hanya sekedar acara seremoninya, tetapi juga penuh dengan makna filosofi yang dalam perkawinan dianggap sebagai ikatan yang suci dan abadi serta sebagai secara untuk menjaga kehormatan dan kelangsungan hidup keluarga dalam budaya Aceh. Perkawinan juga sering diartikan sebagai penyatuan dua keluarga besar yang mengutamakan keluarga dan hubungan yang harmonis antara sesama. Masa pasca pernikahan. Setelah secara pernikahan selesai, ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh pasangan pengantin serta tradisi musukat pemberi nasihat tentang kehidupan rumah tangga oleh orang tua atau sepuh keluarga. Dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Namun, karena Aceh memiliki status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor
tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan hukum kekeluargaan yang mengakomodasi nilai-nilai syariat Islam. Prinsip hukum kekeluargaan di Aceh. 1. Berdasarkan syariat Islam, dalam konteks Aceh, hukum kekeluargaan banyak dipengaruhi oleh aturan syariat Islam. Misalnya, hukum perkawinan, pembagian waris, dan penyelesaian konflik keluarga yang seringkali dirujuk ke komplikasi hukum Islam (KAI) yang berlaku pada umat Islam di Indonesia. Di Aceh, lembaga-lembaga keagamaan seperti Mahkamah Syariat memegang peranan penting dalam mengadili kasus-kasus kekeluargaan. 2. Peran Mahkamah Syariah. Di Aceh, Mahkamah Syariah memiliki kewenangan penuh dalam mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, wakaf, dan hibah, sengketa keluarga berdasarkan hukum Islam. Yang ketiga, penerapan adat dan syariat. Aceh memiliki tradisi hukum yang adat yang kuat, yang seringkali diselaraskan dengan hukum Islam dalam konteks keluarga. Adat ini mencakup peran keluarga besar dalam proses perkawinan seperti intro baro dan dara baro, penyelesaian konflik rumah tangga, serta ritual-ritual adat terkait kehidupan keluarga. 4. Hukum waris. Pembagian waris di Aceh dilakukan berdasarkan hukum Islam yang mengatur secara detail proporsi ahli waris, misalnya anak laki-laki mendapatkan 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Dalam praktiknya, hukum adat juga dapat mempengaruhi pembagian waris jika disepakati oleh keluarga. Tantangan dalam pelaksanaannya. Meskipun syariat Islam dan hukum adat sangat kuat di Aceh, penerapannya terkadang menghadapi tantangan seperti konflik antara hukum adat dan hukum Islam, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, kesetaraan gender dalam hukum keluarga, terutama dalam pembagian hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum kekeluargaan di Aceh adalah kombinasi unik antara syariat Islam, hukum nasional, dan adat istiadat yang bersama-sama membentuk tatanan kehidupan masyarakat di provinsi ini. Hukum kekeluargaan di Aceh dikelola oleh lembaga formal seperti pengadilan agama untuk perkara pernikahan, perceraian, dan warisan, serta didukung oleh lembaga adat yang berperan dalam mediasi keluarga sesuai syariat dan budaya lokal. Oke, selanjutnya adalah hukum pewarisan adat Aceh. Pembagian warisan di Aceh itu mengacu pada hukum waris Islam yang diterapkan secara umum di Indonesia. Namun, dengan pengaruh hukum adat Aceh. Berikut adalah penjelasan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam dan adat Aceh secara keseluruhan. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris disebut tarikah atau tirkah. Dalam konteks hukum adat Aceh, pembagian warisan dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam Indonesia atau KHI. Masyarakat Aceh itu bersifat bilateral atau parental, di mana mereka menarik garis keturunan dari ayah dan ibu, dan hal ini membagikan harta warisan dilakukan secara setara antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan jenis kelamin. Pembagian warisan dimulai dengan musyawarah antara ahli waris setelah kematian pewaris yang biasa dilakukan secara tertulis atau lisan. Biasanya pembagian ini dilakukan setelah kenduri atau selamatan pada hari ke-44 atau hari ke-100 setelah kematian. Pembagian warisan di Aceh mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yang memberikan pembagian hak waris yang jelas. Pembagian warisan melibatkan ahli waris utama seperti anak, istri, suami, orang tua, dan ahli waris tambahan seperti saudara kandung, kakek, dan nenek. Bagian warisan menurut hukum Islam. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dibanding anak perempuan. Contohnya, ada 1 anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan bagian dari 2/3 harta. Lalu, istri mendapatkan 1/8 jika pewaris memiliki anak dan 1/4 jika tidak ada anak. Suami mendapatkan 1/4 jika pewaris perempuan memiliki anak dan 1/2 jika tidak memiliki anak. Ayah dan ibu mendapatkan bagian tertentu, seperti ibu mendapatkan 1/6 dan ayah mendapatkan sisa setelah pembagian untuk anak-anaknya. Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip yang dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum.
Dalam penerapan hukum Islam, selalu memperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Oke, kita masuk ke pembagiannya. Proses awalnya yaitu dimana dimulai dengan kesepakatan damai antara ahli waris. Jika gagal, maka tokoh keluarga akan meminta bantuan kepada pihak desa yaitu gampong. Nah, selanjutnya jika gagal nih di tahap kekeluargaan, maka dilanjutkan pembagian di gampong atau desa. Jika tidak tercapai kesepakatan di antara ahli waris, maka dilanjutkan dengan musyawarah di tingkat gampong atau desa, melibatkan kecik atau kepala desa, imam musnasah atau pemimpin agama di desa, ulama, dan tuhapaut atau tokoh adat yang dihormati di desa. Nah, jika tidak ada penyelesaian atas perselisihan di gampong, maka pembagian dilanjutkan di tingkat mukim atau persekutuan desa dengan melibatkan imam mukim atau pemimpin agama di tingkat mukim, imam cik atau pemimpin agama di tingkat gampong, tuhapaut mukim atau tokoh adat yang dihormati di tingkat mukim, dan ulama. Jadi dari keluarga, jika tidak selesai maka ke tingkat gampong, jika tidak selesai juga maka ke tingkat mukim. Nah, jika tidak selesai juga di tingkat mukim, maka akan dilanjutkan perselisihan tersebut ke mahkamah syariah. Sebagai upaya terakhir, jika penyelesaian di gampong dan mukim gagal, pihak yang berselisih dapat mengajukan gugatan ke mahkamah syariah. Namun, masyarakat Aceh lebih cenderung melaksanakan pembagian warisan secara adat, yaitu melalui diskusi dari keluarga, gampong, dan mukim, dibanding mereka harus menyelesaikan di mahkamah syariah. Jika suatu masalah diselesaikan melalui mahkamah syariah, akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antar keluarga atau antar ahli waris, serta memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang lebih besar. Makanya mereka lebih cenderung untuk melakukan diskusi sesuai adat dan istiadat mereka yang sudah disebutkan tadi. Nah, peraturan daerah sesuai dengan pasal 11 Konun nomor 7 tahun 2000, penyelesaian sengketa kewarisan dilakukan secara berjenjang melalui gampong, mukim, dan mahkamah syariah. Jadi, penyelesaian ini yang secara adat itu diatur dalam pasal 11 Konun nomor 7 tahun 2000. Secara keseluruhan, meskipun hukum adat Aceh memberikan pengaruh, pembagian warisan di Aceh tetap berlandaskan pada prinsip hukum Islam yang memberikan hak dan kewajiban secara jelas dan adil kepada setiap ahli waris. Selanjutnya, hukum tanah adat. Hukum tanah adat di Aceh berkaitan dengan tanah gampung dan tanah umum yang memiliki makna dan fungsi yang hampir sama dengan hak wilayahnya. Tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat desa gampung atau mukim. Hukum tanah adat di Aceh merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur penguasaan dan penggunaan tanah oleh masyarakat hukum adat. Di Indonesia termasuk Aceh, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat diatur dalam berbagai peraturan-peraturan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berikut penjelasan mendetail mengenai hukum tanah adat di Aceh. Tanah adat merujuk pada tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat berdasarkan tradisi dan praktik yang telah berlangsung lama. Menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri ATR atau BPN nomor 18 tahun 2019, tanah wilayah adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas tanah adat tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif, mencerminkan hubungan sosial dan budaya masyarakat tersebut dengan tanah. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum untuk pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat di Aceh dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 18 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, terdapat berbagai regulasi lokal yang memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam penguasa tanah. Selanjutnya, proses pengakuan hak tanah adat. Proses pengakuan hak atas tanah adat seringkali melibatkan perjuangan panjang dari komunitas adat itu sendiri. Misalnya, dalam kasus hutan adat mukim di Aceh,
Komunitas harus berjuang selama lebih dari 7 tahun untuk mendapatkan pengakuan resmi atas hak mereka. Pada tanggal 7 September 2023, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan menetapkan hutan adat mukim sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Selanjutnya, tantangan dalam penegakan hukum tanah adat. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung hak-hak masyarakat hukum adat, tantangan tetap ada. Beberapa pihak berpendapat bahwa tidak ada lagi tanah ulayat di Aceh. Hal ini sangat mengganggu sebagian besar hukum masyarakat adat yang merasa terancam kehilangan hak atas tanah leluhur mereka. Selain itu, konflik antara kepentingan komersial seperti perkebunan sawit dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat seringkali menjadi sumber ketegangan. Hukum tanah adat di Aceh mencerminkan interaksi kompleks antara tradisi lokal, regulasi nasional, dan tantangan modernisasi serta komersialisasi lahan. Dan hukum tanah adat di Aceh mencerminkan interaksi kompleks. Hukum adat Aceh terkait tanah adat antara lain, tanah adat adalah tanah yang memiliki hak ulayat berdasarkan hukum adat tertentu. Tanah ulayat kaum hanya bisa diwariskan secara kolektif melalui garis perempuan. Laki-laki dalam kaum berhak mengatur dan melaksanakan kepentingan bersama, termasuk memelihara harta benda kekayaan kaum. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya, dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau parawi, yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris. Berikut ini adalah beberapa hal terkait hukum tanah adat. Tanah adat merupakan hak milik adat yang tidak dimiliki sertifikat. Hukum adat Aceh mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Hukum adat Aceh berlaku sejak 19 Desember 2000 untuk mencegah pemisahan Aceh dari NKRI. Hukum adat diakui negara sebagai hukum yang sah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Tanah merupakan masalah yang sangat penting dalam hukum adat karena hubungan manusia dengan tanah sangat erat. Tanah adat merupakan bagian integral dari UU-PA. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana adat Aceh. Hukum pidana adat Aceh adalah bagian dari sistem hukum yang menggabungkan norma-norma agama Islam dan budaya adat setempat. Penerapan hukum pidana adat ini sangat dipengaruhi dari otonomi khusus dan diberikan kepada adat Aceh sesuai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai hukum pidana adat Aceh. Yang pertama, ada hukum pidana adat Aceh bersumber pada 3 utama, yaitu ada Al-Quran dan Hadis, Kanun Aceh, dan Adat Aceh. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis adalah sebagai dasar hukum yang pertama, yaitu terutama berkaitan dengan pelaksanaan hukum syariat di Aceh. Setelah itu ada Kanun dan Aceh. Kanun adalah peraturan daerah yang disusun dari pemerintahan Aceh yang bertujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Kanun ini mengatur sebagai aspek kehidupan termasuk hukum pidana. Selanjutnya saya akan menjelaskan adat Aceh. Nah, adat Aceh adalah norma-norma adat yang berlaku di masyarakat setempat atau masyarakat Aceh yang mencakup tradisi, kebiasaan, atau bagaimana cara penyelesaian sengketa pada masyarakat. Nah, yang kedua ada penerapan hukum pidana adat Aceh. Nah, penerapan ini sangat berkaitan antara dua aspek, yaitu syariat dan adat. Hukum pidana yang berlaku di Aceh adalah kombinasi keduanya. Dalam hal ini, peraturan yang disebut dalam Kanun Jinayat dan Kanun Syariat Islam ini sangat amat berpengaruh. Nah, yang ketiga yaitu ada Kanun Aceh yang mengatur tentang hukum pidana, yaitu ada Kanun Jinayat, contohnya itu ada zina, pencurian, penyalahgunaan narkoba, kanun dalam syariat Islam, dan perjudian. Nah, Kanun Jinayat ini adalah kanun yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum syariat seperti zina, pencurian, minum alkohol, perjudian, dan khalwat. Khalwat itu seperti perbuatan mesum di tempat yang sepi. Nah, di bawah kanun ini berlaku pelanggaran dapat dikenakan hukum yang lebih keras dibanding dengan hukum pidana nasional. Nah, contoh tindak pidana dari kasus Kanun Jinayat ini yaitu meliputi zina. Zina adalah hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, hukuman untuk para pelaku zina ini bisa berupa cambuk atau denda, bahkan bisa dipenjara. Kalau untuk pencurian dilakukan oleh seseorang bisa dikenakan hukuman potong tangan. Kalau penyalahgunaan narkoba
juga bisa diberikan hukuman seberat-beratnya. Untuk perjudian bisa dicambuk ataupun didenda. Sedangkan kanun syariat Islam, kanun ini mengatur pelaksanaan syariat Islam secara umum, termasuk kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah, kewajiban berhijab bagi yang wanita, melaksanakan sholat berjamaah, dan lainnya. Nah, walaupun lebih mengarah pada pengatur bagaimana perilaku tentang masyarakat dalam kehidupan beragama, kanun ini juga mencakup aspek hukum pidana bagi mereka yang melanggar kewajiban agama. Dan selanjutnya yang keempat yaitu jenis tindak pidana dalam hukum pidana adat Aceh. Beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana adat Aceh adalah sebagai berikut. Yang pertama ada zina, yang kedua ada khalwat, yang ketiga ada minuman alkohol, pencurian dan perjudian. Zina yaitu pelanggaran seksual di luar pernikahan. Penerapan hukum terhadap pelanggaran zina bisa beragam, mulai dari hukum cambuk, penjara hingga denda. Terus khalwat, yaitu berduaan antara pria dan wanita yang bukan pasangan suami istri di tempat sepi. Ini dianggap sebagai pelanggaran yang bisa dikenakan hukum cambuk. Yang selanjutnya, minum alkohol. Minuman keras atau alkohol sangat dilarang dalam syariat Islam dan kanun Aceh, sehingga pelanggaran dapat dikenakan hukuman cambuk atau denda. Selanjutnya, pencurian. Pencurian bisa dihukum dengan hukuman potong tangan, meskipun dalam beberapa kasus juga dapat dijatuhkan hukuman cambuk atau penjara. Selanjutnya perjudian, yaitu permainan judi atau taruhan yang melibatkan uang juga diharamkan dengan sanksi berupa cambuk atau denda. Yang kelima, penerapan hukum dalam hukum pidana adat Aceh. Hukum pidana adat Aceh terkenal dengan penerapan sanksi yang dapat berupa hukuman fisik, terutama cambuk. Hukuman cambuk dalam hukum syariat Aceh diatur dalam kanun dan diterapkan di tempat umum sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran. Beberapa contoh hukuman yang diterapkan adalah cambuk. Hukuman cambuk diterapkan pada pelaku tindak pidana seperti zina, khalwat, minum alkohol, ataupun perjudian. Biasanya, hukuman ini dilaksanakan di depan publik untuk memberikan efek jerah. Selanjutnya ada potong tangan. Dalam kasus pencurian, pelaku bisa dihukum dengan pemotongan tangan, meskipun hal ini lebih jarang diterapkan dan biasanya melalui proses pengadilan yang ketat. Yang terakhir ada denda. Beberapa pelanggaran administratif atau ringan seperti tidak melaksanakan salat atau kewajiban lainnya bisa dikenakan denda sebagai sanksi. Yang keenam, ada proses peradilan dalam hukum pidana adat Aceh. Proses peradilan dalam hukuman pidana adat Aceh dilakukan melalui lembaga pengadilan terdiri dari Mahkamah Syariat, yaitu mahkamah ini adalah pengadilan yang menangani perkara berhubungan dengan hukum syariat seperti pelanggaran terhadap hukum pidana Islam seperti zina, khalwat, minum alkohol, perjudian dan lainnya. Selanjutnya ada lembaga adat. Selain pengadilan formal, masyarakat Aceh juga sering menyelesaikan beberapa perkara melalui lembaga adat atau musyawarah desa. Lembaga ini memberikan sanksi sosial atau hukuman adat yang lebih bersifat rehabilitatif. Yang ketujuh ada kontroversi dan tantangan penerapan hukum pidana adat Aceh. Meskipun hukum pidana adat Aceh sudah diterapkan sejak diterapkan kanun dan otonomi khusus, penerapan hukum ini tetap menimbulkan perdebatan baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa isu yang menjadi perhatian adalah penerapan hukum cambuk. Hukum cambuk yang diterapkan di Aceh sering menjadi sorotan, terutama dari kelompok hak asasi manusia yang memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu. Terus, kesetaraan gender. Beberapa aturan yang berlaku di Aceh seperti kewajiban berjilbab bagi wanita juga memicu perdebatan mengenai kesetaraan gender dan kebebasan individu. Selanjutnya, yang terakhir ada konflik dengan hukum nasional. Hukum pidana Aceh kadang bertentangan dengan hukum nasional Indonesia, terutama dalam hal hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Oke, 1, 2, 3. Sekian, terima kasih.